Tes tes. Oke. Jadi kita bakal lanjutin sekarang di SJF preemptif. Nggak ada non ya. Burst kecil duluan. Nah, bedanya itu adalah gantian karena preemptif. Tetap arrival time prioritas. Nah, ini coba gua kopas aja dari yang sebelumnya biar gampang. Karena yang sekarang kita bahas adalah preemptif atau yang gantian. Gantian tuh artinya begini. Kalau ada proses yang sedang berjalan dan dia belum selesai, itu bisa diinterupsi. Syarat interupsinya adalah jika ada proses lain yang lebih kecil burst time-nya. Ya, kayak gitu. Jadi kurang lebih SJF preemptif itu dia bakal mengeksekusi proses yang duluan tiba dulu sama, tapi dia bakal interupsi proses tersebut jika ada proses lainnya yang udah datang di waktu itu, tapi dia burst time-nya lebih kecil dari proses tersebut. Nah, gitu. Contoh nih, ini kan 10 kan P1-nya. Nah, itu dia bakal diinterupsi di 2 nih nanti contohnya nanti. Karena si P2 ini proses 2-nya itu dia lebih kecil burst time-nya. Nah, ini kita bakal coba urutin. P1 itu bakal dieksekusi sampai 2 doang. Dieksekusi selama berapa detik? Selama 2 detik. Berarti dia masih ada sisa berapa? 8 ya. P2. P2-nya ini dieksekusi selama nggak tahu dulu. Kita bakal lihat karena di P2 ini kalau misalnya ke P3 itu burst time lebih besar, jadi nggak mungkin. Jadi dia hanya bisa diinterupsi oleh si P4 ini yang lebih kecil burst time-nya. Tapi nanti kan pas di detik ke-6 kan. Jadi dia P2 tuh bisa dieksekusi sampai detik ke-6 dulu nih. Dia bisa dieksekusi sampai detik ke-6. Nah, dieksekusi selama berapa detik? 4 detik dulu. Kemudian P4 tadi tuh, P4 yang dieksekusi kan. P4 tuh dieksekusi selama 3 detik. Kenapa 3 detik? Ya emang P4 selama 3 detik gitu kan. Terus dia sampai berapa berarti? Sampai detik ke-9 ya. Nah, kenapa dia bisa 3 detik full? Karena dia nggak ada proses lain yang bisa nginterupsi. Mungkin kalau dia ada proses di antara 4 sama 5 ini yang satu gitu burst time-nya, bisa jadi bisa diinterupsi gitu. Terus lanjut, habis P4-nya itu kan selesai kan berarti. Kita ke P5. P5 ini lebih kecil atau enggak? Ternyata ada yang lebih kecil kan. P2 tadi belum selesai. Nah, P2 tadi tinggal 1 detik. Jadi kita balik lagi ke P2. P2 itu dieksekusi 1 detik sampai 10. Kemudian lanjut lagi ke si P5 ini. Dan dia udah tiba juga kan. Nah, ini makanya jadinya kita P5 dulu yang dieksekusi selama berapa detik? Selama 6 detik. Ini sampai 16. Nah, kemudian tadi kan masih ada P1 tuh sisa 8 detik. Dan P3 tuh sisa 8 detik juga kan. Ini harusnya gua coret sih, ini tadi sisa berapa gitu loh. Kayak ini sisa 8. Ini juga sisa nggak ada yang sisa lagi kan. Tadi ini sisa 1 kan awalnya 8. Tadi sisa 1. Udah habis juga tadi. Nah, P1 ini kan sisa 8 nih. Sedangkan ada proses lain juga kan. Tadi yang P2 tuh sisa masih ada 8 malah. Nah, urutannya gimana nih? Sorry, ini P2. Nah, kita tetap dahuluin yang arrival time-nya lebih dulu juga. Jadi, arrival time yang paling dulu kan si P1. Tetap prioritasnya arrival time. Jadi, ini kita eksekusi dulu P1-nya sampai selesai. Baru terakhir P2. Sampai selesai. Gitu. Jadi, gantiannya tuh kita bisa lihat nih, ada di sini nih gantiannya. Dia nggak dieksekusi sampai selesai nih. P2-nya ini bukan P2 tadi ya. Ini P berapa, sorry? Yang dikasih 1 sorry. Yang 8 detik itu P3. Nah, ini P3 nih, P3. Nah, P3 8 detik. Berarti ini nggak usah dijoin. Nah, jadi ini ada yang gantian nih. Kita interupsi nih di sini, sama di sini kita interupsi. Nah, karena ada proses yang burst time lebih kecil. Kemudian cara nentuin waiting time-nya. Nah, ini waiting time-nya nih agak ribet juga nih. Karena dia waiting time itu kan waktu tunggu total. Jadi kita harus notalin semua waktu tunggunya. Nah, kita mungkin bakal bahas
ini gua kopasnya dari sini aja deh. Nah, kita bakal coba tentuin dari yang ini dulu deh, yang nggak ada diinterupsi, kayak P4 nih. P4 kan sekali doang tuh dia langsung dieksekusi sampai selesai. Berarti kita bisa tulis dia datangnya eksekusinya dimulai di detik ke-6, sedangkan dia masuk di detik ke-6 juga. Berarti dia 0, nggak ada nunggu sama sekali. Kemudian P5 itu di detik ke-10 awal dieksekusinya datangnya di 7 ya tadi ya. Iya, di 7. Nah, ini lebih gampang karena kita nggak perlu banyak akumulasi di sini. Kerjain yang cuma sekali dieksekusi doang. Terus habis itu P3 datang di 24. Tadi berapa? Di P3 tuh di 5 ya. Nah, di 5. Jadi 19. Oke, kita pause dulu aja. Oke, lanjut. Jadi kita P2 ini datang di 2. Dieksekusi di 2, berarti 0 kan awalnya. Terus dia dieksekusi lagi nih di 9. Dari 6 ke 9 ini dia nunggu kan. Nah, kita berarti bisa tulis di sini 9 kurang 6 itu 3. Nah, kayak gitu jadi cara ngitungnya. Oh ya, P1 ini lupa nih gua, bukan 0. Oh, kita belum hitung tadi ya. P1 itu 0 kan yang dieksekusi pertamanya, waiting time-nya. Terus ditambah lagi yang pas dia dieksekusi kedua kalinya. Dia dari 2 ke 16. Itu nunggu berapa detik? Artinya 16 dikurang 2 yaitu 14. Nah, jadi kayak gini. Jadi kita bisa tulis di sini 14 average-nya tambah 3 tambah 19 tambah 0 tambah 3 bagi 5 7,8. Lanjut ke respon time. Nah, bedanya di sini respon time sampai dia direspon aja gitu, bukan total keseluruhannya ya. Jadi dia mirip-mirip kayak yang waiting time di sini gitu loh. Jadi kayak P1 nih, sampai dia direspon pertama kali di sini, dia nggak usah diakumulasin sampai yang ke 16 ini, nggak perlu. Jadi cuma 0 aja karena dia tiba di 0, dieksekusi di 0. P2 tiba di 2, dieksekusi di 2, berarti 0 juga. Terus P3 tadi tiba di 5, dieksekusi di P3 mana P3? 24, berarti 24 kurang 5 ya, 19. Oh bener, sama, mirip kayak yang di atas. Kemudian P4 itu dia dieksekusi di 6, datang di 6 juga, berarti 0, betul. Terus P5 itu dieksekusi di 10, datangnya dia di 7 kan. Nah, ya di 7 datangnya. Jadi 3. Jadi ini tinggal kita ubah ini jadi 0, P2 jadi 0 juga kan. Dapatnya 4,4. Next, TAT, turn around time, langsung disingkat aja kali ya, TAT. TAT itu dia dari waktu tiba sampai selesai. TAT itu dari waktu selesai dikurang dengan waktu tibanya. Nih, P1 selesainya dia di 24. Nah, jadi dia dihitungnya di yang selesai terakhir nih, bukan yang selesai yang pertama, di 24. Dikurang tiba di 0, berti 24. P2 selesainya di 10, dieksekusi di 2, berarti dia 8. P3 tuh berakhir di 32, dieksekusi tadi di 5. Tibanya di 5, 27 berarti ya. Terus P4 nih, P4 tuh selesai dia di 9 nih. Di 9 kan. Dia datangnya di 6, betul. P5 selesainya di 16, datangnya di 7. 16 kurang 7 berarti 9. Ini 9 kurang 6, 3. Oke. Jadi 24 tambah 8 tambah 27 tambah 3 tambah 9 dibagi 5, 14,2. Nah, itu jadi kita bisa lihat nih perbedaannya yang preemptif dan non preemptif. Kalau yang preemptif, waiting time itu akumulasi dari semuanya waktu tunggunya. Kalau respon time hanya sampai di X gitu. Hanya sampai di X gitu. Bedanya itu. Oke, selanjutnya kita bahas algoritma round robin. Thank you.